Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adel. Selamat malam ya teman-teman. Sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Oke teman-teman, kali ini malam ini aku akan membawakan kisah yang pernah aku alami juga ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa ya like-nya, subscribe-nya, komennya gitu dan loncengnya teman-teman, agar aku semangat terus dalam membuat video ini dan bisa menghibur kalian semua. Oke teman-teman, langsung aja ke ceritanya. Aku sama teman aku ini pernah tinggal serumah berdua. Aku diikut sama dia gitu ya teman-teman ya. Dan di depan rumahnya itu ada seorang perempuan gitu ya. Dulu tuh umurnya di atas aku jauh. Dia itu seorang pekerja di kafe. Dan di kafe itu tempatnya juga suka di booking gitu ya. Di booking untuk melayani para laki-laki. Singkat cerita teman-teman, aku manggilnya si Teteh ya. Si Teteh itu sering banget gitu ngobrol di kita, curhat. Kalau dia peminum gitu dan perokok berat. Jadi dia kalau habis ngobrol minum itu dia ngerokok gitu ya. Tapi dia bilang katanya itu sepertinya sesuatu yang bisa mengobati kejenuhan dia, kesuntukan dia, terus amarah dia. Jadi dia melampiaskan ke situ. Singkat cerita, nggak seperti biasa, malam itu dia datang lebih cepat gitu ke tempat aku. Dan aku tanya, "Teh, nggak berangkat gitu?" "Enggak sih, kayaknya males," dia bilang. Orangnya baik guys, baik banget gitu. Nah akhirnya dia ngobrol-ngobrol, kita bercanda-bercanda, ketawa. Biasalah ngorek-ngorek kisah-kisah dia gitu, unik gitu, lucu juga, ada keselnya juga, kita kasihannya gitu ya. Nah entah kenapa dia cerita sedih gitu di saat dia baru kali ini aku lihat dia minum rokok tapi dengan wajah yang sedih terus gitu, kayak semacam dia punya beban yang sangat berat, betul beban kalau menurut aku gitu ya teman-teman. Tiba-tiba aku tanya gitu, udah ngobrol-ngobrol, dia curhat dong, dia sampai meneteskan air mata, dia menangis teman-teman. Aku baru ngeliat dia menangis loh, biasanya dia happy orangnya gitu kan. Kataku, "Kenapa?" Kataku gitu, "Teh kenapa sih gitu, masalah banget kayaknya," aku gituin. Terus kata dia, "Iya," katanya, "nggak tau lah, nggak bisa diungkapkan sama kata-kata," dia bilang gitu, "cuma dia yang tahu." Oke, aku nggak terlalu mau tahu jauh lebih dalam ya tentang urusannya. Setelah itu aku nasihatin, "Sabar Teh," aku gituin. "Insya Allah aku doain suatu saat Teh ketemu titik terang dan kembali ke jalan yang benar," aku gituin. Kayak Bu Haji gue. Nah setelah itu udah guys, gue ketawa-tawa sama temen gue, dia pulang. Udah malam loh guys, sekitar jam 11 gitu, jam 10-an pulang ah. Nah, setelah itu dia pulang, gue sama teman gue masih nonton TV. Nggak lama dia balik lagi bawa bayinya, anaknya lucu guys, cewek umur 2 tahun. Anissa namanya. Tiba-tiba dikasihin, kata gue titip dong gitu. Dalam keadaan masih mabuk gitu, karena dia terbiasa minum jadi mabuknya tuh nggak parah, karena mungkin dia udah bisa mengendalikan gitu ya teman-teman. "Mau kemana Teh?" "Ke kafe lah," kata dia gitu. "Loh tadi katanya nggak mau ke sana." Aku gituin gitu ya teman-teman. Tapi dia maksa tuh dia ke sana. Nah setelah itu oke, nggak apa-apa, tak anaknya di kita. Lama kita masih udah tidur ya, jam setengah 2 tuh udah jam 2-an lah gitu kan. Anaknya anteng, nggak nangis, kita tidur bertiga gitu, lucu, udah bercanda. Tiba-tiba nggak tahu kenapa gitu ya, tiba-tiba dia jam 2-an gitu, dia ada ketok pintu. Dia tek 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 tek, gue bilang lama banget ya emaknya, gue gituin. Ternyata panjang umur, kata gue gitu. Habis ngomong gitu diketok pintu. Pas gue buka, si Teteh dengan yang wajah lusuh, penuh dengan kesedihan, gue lihat wajahnya, rambut yang acak-acakan gitu kan. Nah gue tanya, "Lama banget sih Teh," gue gituin. "Anaknya untung anteng," gue gituin. Udah, dia cuma nunduk gitu doang. Terus gue bilang gini, "Ya udah nih bawa si dedeknya," gue gituin kan. Tapi dia nggak bawa guys, dia langsung pergi gitu. Kata gue, malah pergi, kebiasaan nih, gue gituin, diajak ngomong gue gituin kan ya guys ya. Ya gue nggak apa namanya, nggak mikir apa-apa gitu. Karena
Tapi gue hawanya hawa dingin gitu, kayak udah gitu agak hujan gitu kan, dia basah gitu kayak rambut acak-acakan. Nah dia pergi gitu aja. Gue nggak langsung, udahlah, gue nggak langsung dilihat pergi kemana dia jalan atau apa. Gue nggak, namanya gue masih setengah ngantuk ya. Nah tiba-tiba gue masuk ke dalam. Ada sekitar jam 3:30, gue diketok lagi mendong pintunya, tok 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 tok. Gue bilang assalamualaikum, soalnya suaranya laki nih, gue gituin. Nah tiba-tiba pas gue buka, Pak RT. Gue bilang Pak RT, iya waalaikumsalam, ada apa Pak, pagi-pagi banget, gue gituin kan. Terus kata dia, si itu anaknya si Teteh di sini katanya gitu. Iya, gue gituin aja tuh. Pas udah gitu ada tuh si Anissa anaknya gitu. Tadi dia juga kesini, gue gituin jam 2 kesini, gue suruh bawa anaknya Pak RT. Dia nggak mau, nyelonong aja gitu. Jam 2 katanya gitu. Iya katanya gitu. Masa iya sih katanya Neng? Iya beneran, tadi jam 2 dia kesini. Gua ngeliatnya kayak begitu. Temen aku juga lihat gitu. Pas udah gitu udah tuh dia bilang, dia baru ngomong, baru mau ngambil anaknya nih, anak dia kan udah meninggal. Hah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serius Pak RT? Ya Allah beneran, gue gituin kan. Nah terus udah temen gue yang langsung duduk deh. Astagfirullahaladzim, temen gue duduk sampai ngusap mukanya. Ya Allah ya Robi, tadi apaan yang kita lihat jam 2? Apaan ya? Maknya lah, gue gituin aja. Maknya apaan? Orang tadi dibilang Pak RT udah meninggal, kata dia gitu. Ya iya, maksud gue mungkin dia itu arwah maknya, gue gituin aja. Temen gue mah penakut banget gitu ya. Gue sih takut, tapi cuman ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan ya. Nah setelah itu teman-teman, pas udah selesai gitu, gue ke rumahnya penasaran. Gue lihat dong, astagfirullahaladzim beneran guys, dia udah meninggal. Temen gue nangis aja, gue sedih. Gue pegang gitu ya tangannya, gue bilang Teh, semalam kenapa nggak ada kasih apa gitu ya, kasih tanda kalau Teteh itu udah meninggal gitu. Teteh tuh cuma mau ngeliat Anissa. Gue sedih juga guys, sumpah aku sedih banget. Gue lihat tangannya ada sundutan-sundutan gitu. Itu nggak tahu kisahnya kata pada saat itu ya. Pada saat itu gue nggak tahu dia ceritanya dia dibunuh atau dia bunuh diri, gue nggak tahu. Yang gue lihat itu banyak, ada sayatan silet, ada sundutan. Dan dia tuh selama dia selama dia punya laki-laki itu baru malam yang itu aja dia cerita gitu. Selebih mungkin dia itu udah pendem lama gitu kan. Nah setelah itu guys, gue nangis sama temen gue bilang, ya Allah kasihan Teh Anissa. Gue bilang sedih banget, gue bilang nggak harus kayak gini Teh. Gue bilang kalau tahu kayak begini mah nggak usah nitip Anissa. Gue bilang gitu, nggak usah Teteh cerita banyak tentang Teteh ke kita. Gue gitu sedih, ya Allah. Gue tuh lihat anaknya masih umur 2 tahun gitu ya guys. Gue bilang Anissa gimana, semoga ya Allah. Gue bilang Teh salah jalan begini, salah. Gue gitu, gue belum tahu ini dibunuh atau dia bunuh diri. Kenapa malam itu dia harus pergi juga? Mungkin dia udah di calling gitu teman-teman. Dia udah di calling, telepon nih hari ini gue mau gue booking kayak gitu. Nah udah tuh, pas udah gitu udah dimandiin apa, singkat cerita ya guys ya. Tiba-tiba malamnya itu kan, aduh gue ngebantuin guys sama temen gue ya, kayak ini tahlilan apa gitu ya. Pas begitu gue giniin, ini anaknya masih kita yang rame-rame megang. Dia kan ngontrak guys di situ, bukan tempat tinggal sendiri, bukan ngontrak gitu. Jadilah orang situ guys punya cerita. Ada yang cerita setelah kejadian itu Anissa tuh dibawa ke kampung sama ibunya, dan kosong dong kontrakan itu, dan belum ada yang nempatin. Setiap orang lewat situ katanya ngelihat dia. Gue giniin lah kalau cerita. Dia ada yang nanya ke gue, Neng lu suka disamperin gak gitu sama si Teteh itu? Enggak, alhamdulillah sih enggak, cuman gue mimpi aja. Dia mimpi sedih, ngomong sama gue titip Anissa. Kok titipnya ke kita? Terus dia bilang makasih juga gitu, udah jagain malam itu. Makasih udah denger semua ceritanya dia gitu kan. Nah gue bilang nggak ada, jangan bu, jangan di apa, orang udah meninggal jangan suka dini. Beneran serius ada, gue sama teman gue nggak percaya.
gitu. Dan gue sebenarnya juga tahu itu sebenarnya bukan dia, itu cuma jin yang menyerupai dia gitu, untuk supaya manusia tuh tahu kalau orang meninggal itu gentayangan. Enggak banget gitu ya guys ya. Udah setelah itu selang berapa hari, sehari 2 hari gitu, gue dapet kabar ternyata si Teteh itu katanya bunuh diri guys. Bunuh dirinya di mana? Gue nggak ngelihat potong tangannya, gue nggak, oh dia ini minum apa, obat overdosis sama dicampur minuman. Dia tuh sebenarnya udah, laki-laki itu katanya udah pergi guys, udah pergi dari situ. Dan mungkin dia sakit hati atau dia merasa seperti apa setelah laki-laki itu pergi gitu ya guys ya. Nah dia tuh kayak apa sih, kayak semacam menyesal, malu, atau mungkin di saat titik dia tuh ketemu di saat titik yang down banget, yang dia udah nggak tahu bisa ngapa-ngapain, yang dia tahu dia mati gitu. Orang kalau udah situasi fisik, pikiran udah down, malu, semua dia tanggung gitu, sakit hati, dia merasa diri dia tuh kotor atau apa, nah, dia mungkin di situ dia minum guys sama obat, katanya ada obat tak apa itulah, gue juga nggak paham minum. Jadi si lelaki itu tetap ketangkep karena dia pernah menyiksa, juga guys gitu. Nah setelah itu bener kata tetangga aku gitu kan, aku pulang malam sama teman aku ya, teman-teman jalan pulang. Terus gue gini sama temen gue, kita lihat rumah si Teteh yuk gitu. Ah lu ada-ada aja kata temen gue gitu kan. Kayak gitu mah dicari-cariin, bukan dicari-cari. Maksud gue pengen tahu gitu, bener gak sih apa yang diomongin orang gitu. Seandainya bener pun gue udah tahu itu bukan dia, itu cuma jin, gue gituin. Padahal gue ngomong nggak ngarep loh, nggak ngarep ketemu gitu, nggak yang apa kok kayak tuh si jin itu kayak tahu gitu kan. Emang lagi marak gitu di situ ya, lagi ceritanya lagi ini banget. Nah gue lewat ceritanya, setelah lewat gue lihat dia di dalam kayak lagi berdiri dan dia melihat ke jendela. Gue lihat tuh si Teteh, gue gituin. Temen gue langsung begini, gue ditepak dari belakang, langsung tangan gue ditarik-tarik. Bener-bener lo ya, kata temen gue gitu. Bener-bener lo mah, katanya. Iya beneran lu lihat no tuh si Teteh, gue gituin aja. Ah tahu ah, kata temen gue gitu. Sini, beneran lu, kita nggak boleh begitu, gue gituin aja. Dia masih berwujud si Teteh, emang dia bukan dia, gue gituin. Terus gue giniin aja, assalamualaikum, gue gituin kan. Ngapain di situ, lu jahat banget ya, orang udah nggak ada, lu samar-samarin, lu tiru-tiru, lu menyerupai dia, jangan dong, jahat lu, gue gituin aja. Terus dia diem aja, terus dia ngeliat gue begini, nggak usah ngeliat gue kayak gitu, marah lu, kesel, gue gituin aja. Temen gue, ya ampun kayak gitu banget ya mukanya, lu ngeliat, gue gituin. Iya tadi enggak, gue parah lu, gue gituin aja. Gue kirain lu nggak lihat gue, kata dia. Oh ya udah, gue pesen sama lu ya, gue gitu. Kalau lu masih menyerupai dan ganggu orang di sini, ntar gue kesini sama Pak Ustadz, gue doain biar lu ntar biar sadar deh lu. Gue bilang lu jangan suka ganggu manusia gitu. Sudah tuh, gue pergi aja, gue tinggal gitu aja guys. Gue pikir ibaratnya apa sih, aneh lah, nggak aneh lah begitu ya kalau kayak gitu. Bukannya gue so berani, bukan, maksudnya penting gue jauh, jaraknya jangan deket gitu. Kan gue jauh, dia di dalam, gue di luar ya kan, kecuali gue deket nyamperin nggak mau gue gituin, takut aja gue pergi. Terus udah gue sama teman gue langsung gue bilang, udah lu nggak usah takut, dia nggak bakal kesini kok. Udah gue sampaikan dalam mimpi, gue gituin temen gue. Pada enggak guys, gue bohongin gitu biar dia tenang. Dia kan selalu ketakutan, asal kamar mandi ke dapur gitu, ayo gue takut bisa keluar, selalu mau gue, capek gue digituin mulu gitu ya guys ya. Kayak gitu guys ceritanya, gue sedih banget gitu ya, gue masih kepikiran anaknya. Nih pesen gue lagi guys ya buat kalian semua, apa ya namanya ya, kalau ada, gue sih pesen kalau di antara kita nih buat kaum perempuan ya,
di keluarga, di rumah tangga. Kalau kita punya suami seperti itu, jangan diem aja guys, kita ngomong gitu, kita ngomong ke orang, kita ngomong kita ke orang tua. Jangan ada kadang orang rumah tangga kok bisa gitu, itu rumah tangga loh ada yang disiksa sampai begitu banyak. Gue sangat prihatin banget gitu. Kalau dia kan istilahnya apalagi ya PSK gitu ya, aduh udah kayaknya gimana gitu. Makanya gue pesan sama kalian semua buat kaum wanita, kalau ada laki-laki jangankan istilahnya sampai kita disiksa. Kalau laki-laki nih turun tangan sampai mukul, perlu dipertanyakan, perlu dipertimbangkan teman-teman. Bukan aku ngajarin, karena perempuan itu bukan untuk disakiti, bukan untuk dianiaya. Perempuan itu untuk dibahagiakan, untuk disayangi, dicintai. Kalau laki-laki seperti itu kasar atau kayak gimana, udahlah nggak perlu gitu. Kalau menurut aku ya gitu ya guys ya, nggak perlu kita pertanyakan lagi harus seperti apa. Kita ngerasain badan kita. Kalau cinta mengalahkan segalanya, cinta kepada Allah itu boleh. Kita bertaruh nyawa kita buat sayang sama Allah itu boleh. Tapi kalau buat manusia jangan teman-teman. Ada saatnya boleh kita sabar saat ini diginiin, tapi ada saatnya nanti Allah buka hati pikiran kita buat melihat siapa laki-laki itu dan tidak baik untuk kita, untuk dijadikan pasangan hidup kita. Oke teman-teman, itu aja cerita aku ya teman-teman ya. Semoga kalian terhibur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang berlimpah. Dan jangan lupa like-nya, subscribe, komen, dan loncengnya biar kalian tahu nanti video aku berikutnya. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.